dengar kisah tentang bis hantu? Kisah yang sempat viral di tahun 2000-an ini menjadi kisah yang membuat parno sebagian masyarakat untuk naik bis pada malam hari. Penasaran bagaimana kisahnya? Ini dia, kisah bis hantu. Kisah ini datang dari dua mahasiswi yang sedang menimba ilmu di salah satu kota. Kedua mahasiswi ini sebut saja namanya Rani dan Ira. Pada hari itu, tepatnya hari Jumat menjelang sore, Rani dan Ira menyelesaikan ujian akhir semester di kampusnya. Setelah selesai, Rani mengutarakan niatnya kepada Ira bahwa dia ingin berlibur dengan cara pulang kampung ke rumahnya. Namun, hari itu sore, Ira pun melarang Rani untuk melakukan perjalanan pada malam itu juga dan sebaliknya pergi pada besok pagi. Rani yang bersikeras ingin pulang kampung itu pun tak menggubris perkataan temannya Ira dan tetap membereskan baju-bajunya. Malam itu, pukul 9 malam, Rani meminta Ira yang sedang terkantuk-kantuk untuk mengantarkan dirinya menuju terminal bis yang hanya berjarak sekitar 15 menit dari kos-kosan mereka. Saat mereka tiba, suasana terminal itu sunyi dan terlihat hanya beberapa orang saja. Rina dan Ira memutuskan untuk menunggu bis keberangkatannya di depan terminal saja, supaya tidak terlalu sepi. Kisah mistis pun dimulai. Saat bis itu datang, Rina pun berpamitan kepada Ira dan berterima kasih karena sudah mengantarkannya menuju terminal. "Hati-hati ya, kabari selama di perjalanan," kata Ira. "Iya, kamu juga hati-hati. Nanti aku kabarin." Ira dengan jelas melihat Rani masuk menaiki bis itu dan duduk di kursi bagian belakang. Padahal kursi di depan masih banyak yang kosong. Ira sedikit heran dengan kondisi bis yang dinaiki Rani. Karena lampunya redup, sedikit gelap. Sopirnya pun terlihat diam saja menatap lurus ke depan. Bahkan yang biasanya bus yang lain memiliki kondektor, namun bis ini tidak. Namun Ira tidak terlalu serius memikirkannya. Dia pun melambaikan tangan kepada Rani yang bisnya sudah melaju. Tapi Rani tidak melihatnya. Diprediksi mungkin Rani akan sampai ke kampung halamannya sekitar 2 jam kemudian. Ira kemudian kembali pulang menuju kosannya dengan menaiki motor yang dia bawa. Tiba-tiba Ira merasakan merinding yang tidak biasa di sekujur tubuhnya. Tapi Ira berpikir mungkin karena jaket yang dia gunakan malam ini terlalu tipis, makanya dia kedinginan. Ira pun menuju dan melaju meninggalkan terminal bis dan kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Ira menyapa bapak penjaga kosan yang senyum di depan dan memarkirkannya, lalu masuk ke kos. Ira yang sudah mengantuk pun terbaring di atas kasur. Tapi sebelumnya dia mengecek HP untuk menanyakan kabar Rani. Tapi Rani tidak membalas. Setelah menunggu lama, Ira pun akhirnya tertidur pulas. Tepat pukul 12.30 malam, Ira yang sedang tertidur dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang begitu keras. Ira yang merasa kesal karena tidurnya terganggu pun berjalan sempoyongan menuju pintu dan melihat ke arah jendela. Betapa kagetnya Ira, dia menemukan sosok Rani yang ada di depan pintu. Hati Ira bergetar memikirkan bahwa Rani tadi sudah naik bis. Harusnya dia sudah sampai di kampung halamannya. Ira pun membuka pintu dan melihat Rani dengan kondisi wajah pusat pasi dan menangis sejadi-jadinya. Ira bertanya mengenai apa yang terjadi, tapi tidak ada jawaban. Rani masih terus menangis, malah semakin kencang tangisannya, membuat perasaan Ira gelisah dan was-was.
Melihat itu, Ira menyuruh Rani masuk dan berbaring di kasurnya dan mengambilkan air minum untuknya. Malam semakin larut, keduanya masih dalam keadaan diam. Ira tahu Rani belum siap untuk menceritakan apa yang terjadi malam itu. Hingga tak sadar, keduanya pun jatuh tertidur. Keesokan harinya, di pagi hari, keduanya sudah bangun, tapi Rani belum juga berbicara apa-apa. Ira pun pergi memasak sarapan untuk mereka berdua. Setelah itu, Rani pun mulai berbicara dan menyuruh Ira untuk berada di dekatnya. "Ra, sini duduk dekatku." Rani mulai bercerita tentang apa yang dialaminya malam kemarin. Rani mengatakan pada saat dia masuk, dia sudah tidak lagi melihat Ira. Padahal, menurut Ira, dia jelas-jelas menunggu dan bahkan melambaikan tangan kepadanya saat bis itu berangkat. Rani memilih kursi di belakang karena itu juga kebiasaan dia saat naik bis. Tapi, suasana yang redup membuat Rani tidak dapat melihat dengan jelas wajah para penumpang di bis itu. Suasana bis yang sunyi dan sedikit gelap. Penumpang pun tidak ada satupun yang berbicara. Pikir Rani karena sudah malam. Mungkin mereka lelah karena perjalanan. Rani menunggu kedatangan kondektur, biar dia bisa istirahat dengan bebas tanpa diganggu. Namun, kondektur itu pun tidak kunjung datang. Sehingga Rani yang duduk di dekat jendela pun menatap keluar dan tak sadar dia tertidur. Di tengah perjalanan, Rani terbangun. Namun, suasana bis menurutnya tidak lazim. Sangat sunyi dan semakin gelap. Rani tidak dapat melihat wajah para penumpang. Mereka malah terlihat seperti bayangan hitam. Rani merasakan rasa dingin merinding menjalar di sekujur tubuhnya. Dia berusaha menenangkan diri dengan melihat ke arah luar. Tapi jalanan yang dia biasa lihat menuju kampung halamannya terlihat sangatlah berbeda. Rani tidak kenal dengan jalan itu. Setiap rumah, setiap bangunan yang dia lihat sama sekali tidak ada pada jalan menuju kampungnya. Keanehan yang dirasakan oleh Rani semakin menjadi-jadi saat dia melihat orang-orang di pinggir jalan itu menggunakan pakaian tradisional, juga dengan rumahnya seperti rumah pada zaman dahulu. Rani kemudian berdiri untuk memastikan jalan yang dia lalui. Namun yang dia lihat semakin aneh. Dia seakan tersesat di tempat yang terasing yang tidak pernah dia lalui sebelumnya. Kemudian bis itu berhenti. Para penumpang yang terlihat seperti bayangan karena pakaian yang mereka gunakan serba hitam itu pun semuanya turun dari bis. Rani yang menggigil ketakutan, mendadak tubuhnya terasa benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan. Napasnya sesak, dia benar-benar ketakutan. Dia mencoba sebisanya untuk berdoa dengan melantunkan ayat-ayat suci yang dia tahu dari dalam hatinya. Kemudian dia mulai bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Sebelum bis itu kembali melaju terlalu jauh, Rani memutuskan untuk turun. Rani berlari ke sana kemari, menjauhi bis hantu itu. Ternyata, selama lebih dari 2 jam perjalanan tadi, Rani belum pergi dari terminal sama sekali. Apa yang dilihatnya saat itu, terminal itu sudah tidak ada orang dan lebih sepi dari sebelumnya. Rani pun melangkah lebih jauh untuk meminta pertolongan. Sampai akhirnya ada ojek malam yang sedang mangkal tidak jauh dari tempatnya. Dia pun memutuskan untuk naik dan meminta ojek itu mengantarkannya ke kosan.
Mendengar kisah mistis itu, Ira pun ikut ketakutan dan merinding. Ternyata Rani semalam menaiki bis hantu yang bahkan dia tidak pergi kemana-mana dan tetap berada di terminal. Besoknya, Rani pun pulang ke kampung halamannya, tapi tidak lagi menggunakan bis malam, melainkan dijemput langsung oleh keluarganya ke kosan. Itulah sedikit cerita tentang bis hantu yang sempat viral di tahun 2000-an. Buat teman-teman semua, lebih berhati-hati dan lebih care kepada lingkungan sekitar, dan selalu cek moda transportasi yang sedang kita naiki. Salam dari halaman 13.